Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam sejahtera dan warahmatullahi semangat wabarakatuh. pagi. 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 Selamat Bang datang Idoy. kakak-kakak Eastern di kegiatan kita hari ini. Salam kenal. Mungkin masih banyak yang belum kenal sama saya. Saya Yudi Udah Aryawan. kenal semua Bang Idoy. Kenapa? Udah kenal semua. Didownload dari hasil spin wheel, kocokan untuk menjadi moderator di minggu hari ini. Izin Bang Abi dan senior leader, saya datang ke Bogor untuk bisa banyak-banyak belajar lah ya dengan pembicara kita yang satu ini. Oke. Ini peserta kita yang nonton baru 27 nih. Kayak kurang banyak kan. Boleh dong dibantu untuk nambah-nambahin peserta? Kayak orang Depoknya malah nggak ada yang masuk nih. Mas Udah Fulki 300 katanya udah Bang nyarin Idoy. ke SBP, belum ada yang masuk SBP Udah, kayaknya. udah masuk 300 Bang Idoy nih. Oke, teman-teman, kita mulai saja karena sudah jam 10 lewat 11. Kita mulai dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Saya buatin semalam suntuk ini. Cakep. Nanti bilang cakep nanti ya. Kasela habis cuti bawa oleh-oleh batik. Cantik. Cakep. Batiknya dibungkus pakai kain sarung. Selamat datang kakak-kakak yang ganteng dan cantik di acara podcast yang kita tunggu-tunggu, Eastern Ngariung. Cakep. Kaselanya belum masuk kayaknya. Cocok. Kasela udah masuk belum Kasela? Sela lagi nyanyi. Masih nyanyi. Oke teman-teman, kita mulai diskusi Lagi kita boci, minggu ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat. Kita coba cari-cari niat yang baik agar mendapatkan sisi positif dari kita diskusi ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu agar acara ini berjalan lancar. Sekaligus minta tolong bantuannya juga untuk mendoakan kepada teman-teman kita, sahabat kita. Mungkin ada kebetulan kami dapat informasi dari Bang Ganjang, ayahandanya sedang dirawat di rumah sakit di RSPAD. Mohon bantuannya dan doanya dari teman-teman agar diberikan kesehatan dan kesembuhan, dan juga buat keluarga kita yang di rumah ataupun teman-teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan agar diberikan kesembuhan di hari Jumat yang berkah ini. Oke, berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin saya juga nervous sebenarnya karena baru pertama kali seorang introvert ketemu sama pembicara yang pertama saya juga bingung nih. Belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol. Chemistry-nya susah untuk dapatnya. Tapi harus kita lakukan juga. Jadi kita saat ini kedatangan seorang pejuang tangguh dari Brands Bogor, teman-teman. Teman-teman udah tahu semua lah ya siapa pembicara kita ini, dan temanya lumayan berat kayaknya. Temanya adalah hari ini kita bahas tentang The World Belongs to Those Who Read. Waduh. Kalau saya persingkat ini, temanya ini kayak waktu zaman saya SD. Bu guru bilang buku adalah jendela dunia. Ya. Nah, Betul. semakin tinggi, semakin kesini bahasanya jadi semakin sulit lagi ya. Bahasanya temanya begini, seperti itu. Kalau teman-teman ikutin gitu ya, tema kita ini nyambung sama temanya pertama Bang Abi. Nah, ada yang tahu nggak temanya Bang Abi kemarin? Ada yang tahu temanya Bang Abi? Dapat tetaan kalau tahu. Oh. Yang tahu, yang tercepat nih, bisa menginformasikan temanya Bang Abi waktu dulu apa, plus sekarang Ngariung Eastern versi keberapa? Silakan chat. Yang pertama akan dapat voucher Indomaret. Langsung jawab ya. Bismillah. Temanya Bang Abi dan sekarang Udah. Eastern Ngariung yang versi keberapa? Siapa tuh yang jawab tuh? Gak ada yang jawab tuh. Oh, mana nih? Belum ada. Ada tuh udah. Jawab dua-duanya, jangan satu doang. Temanya sama sekarang ini
Ngario yang versi keberapa? Yang duluan pertama adalah dari Eastern FNS. Leaders are readers. Oke, betul jawabannya. Ini lebih detail nih. Tema, leaders are readers. Oke, udah ada yang jawab ya. Tapi nggak ada yang tahu sekarang ini Ngariung yang keberapa ya? Ada yang tahu sekarang Ngariung keberapa? Ketujuh. Keberapa, Kangan? 7. 7. Ah, salah. Jangan lihat yang di YouTube, yang di YouTube belum semuanya diupload kayaknya. 13 ya Mas? 12. Salah. Ayo, episode keberapa sekarang? 12 Kang Idoy. Keberapa? 12. 12, betul. Sekarang episode yang ke-12. Kalau yang di YouTube saya cek semalam baru ada hanya 9. Link Ditambah aja dong, link sama aja dua dong. Udah yang bener belum jawabnya ada ya. tuh. Link aja dong. Waktu itu zamannya sebelumnya. Oke, jadi sekarang ada episode ke-12. Jarang-jarang kita sudah menuju ke episode 12. Cuman sampai saat ini episode 12 belum ada iklan ya, Bang Margis ya? Belum ada iklan masuk. Aduh. Jadi buat saya juga mengundang nih teman-teman yang punya produk apapun itu, kopi misalkan ataupun minyak wangi, jus-jusan, bisa nih diklanin di sini minimal ya buat MC sama buat pembicara lah. Kering soalnya hari ini. Belum ada kopinya. Jadi bisa tuh ngiklanin, nanti kita bantu iklanin. Lumayan pembicara Ya, yang Bang apa Idoy. ada partisipannya 37 ya gitu. Ya, bisa Kopinya diiklanin lagi tuh ya dikirim. Bang Margis ya. Bisa dong. Oke. Terus jangan lupa ini juga di hari Jumat yang berkah kita ada program dari regional barengan sama household dan barengan sama network. Jangan lupa untuk melakukan sedekah di hari Jumat. Kebetulan hari ini minggu ini di Sukabumi ya temanya ya. Kalau tidak salah. Ya, Sukabumi. Jadi silakan yang bersedekah nanti bisa lewat link yang sudah disampaikan sama Beli Yuda ya. Oke, itu iklan-iklan dari sponsor teman-teman, silakan kalau mau sponsor yang mau datang. Oke. Jadi pemenangnya tadi yang pertama kali adalah siapa tadi? Eastern FNS siapa nih ya? Nanti kita umumin terakhir ya. Fajar. Oke. Tinggal minta ke sebelah berarti Kang Fajar. Mie gemes. Oke, teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Mau melihat show seperti apa sih pembicara kita hari ini? Sebagian besar mungkin lebih tahu ke pembicara dibandingkan saya ya. Karena saya masih baru 1 tahun di Eastern gitu. Sementara pembicara kita ini sudah cukup banyak melalang buana di dunia Eastern seperti itu. Oke, kita perkenalan dengan Mas Rangga Trireros. Assalamualaikum Mas Rangga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Kang Idoy. Kita baru pertama kali banget ketemu sebenarnya. Iya. Sama-sama- Disclaimer ya, disclaimer dulu. Disclaimer. Sama-sama introvert, Betul. sama-sama nggak kenal, tiba-tiba diundi. Udah wassalam dah tuh. Wassalam. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita cobalah. Ini kan challenge baru lah. Kita coba, semoga bisa lancar lah ya acara Setuju, sekarang. Gitu. Tadi si Fada bilang pembicaranya diem baik lah, belum dikasih kesempatan. Belum kan masih dikenalin, moderator Fada. dulu. Ih, Fada nggak boleh komplain dulu, Fada. Tahu, Fada itu emang Eh. gitu. Belum juga mulai, Fad. Ya, Fad ya. Oke, Masih Mas ada Rangga, saudara nggak nih kita baru pembicaraan kenalan sama- semalam belum ada? Baru Saya minta- kemarin lah. Kemarin. Langsung nelfon-nelfonan kan. Teleponan, saya minta sedikit informasi Mas Iya, Rangga temanya kemarin ke apa? Fada. Ya, ke Fada. Heeh. Terus nanya tema belum tahu juga Tema kan. belum tahu, betul. Baru tahu kemarin siang ya nggak salah. Iya. Gitu. Jadi ya sudah kita nikmatin dan kita jalanin aja ya. Kita ngalir aja lah sambil ngobrol-ngobrol. Jadi tema yang mau dibahas kita adalah The world belongs to those who read. Jadi Oh. sebenarnya sih lebih karena kan memang dari kecil ya. Dari kecil tuh memang ayah tuh udah ngarahin kita untuk baca gitu kan. Oke. Jadi selalu ngasih tahu bahwa kalau misalkan orang-orang Jepang tuh seneng banget baca, dimanapun dia seneng baca. Cuman karena namanya anak kecil gitu ya, baca buat apaan juga gitu kan. Udah ntar aja lah, mending kita main aja gitu. Cuman justru waktu itu pernah sih ada mungkin Mang Rud boleh. Jangan kelamaan, ini baru spill di awal dulu. Iya, nggak apa-apa. Mang Rud, PPT-nya Mang Rud ya. Itu lebih senior dulu kan awal-awal dia Jepang. kita tuh penasaran gitu kan. Jadi ketika misalnya dia ke Terawang, Apa namanya? Ya, itu yang bisa gerak iya, iya. gitu kan. Terus kemudian misalkan kayak
Ini senior. tentang binatang, waktu itu terus tentang peta. Jangan Sebenarnya kayak gitu. Terus dulu penasaran tuh umur sekitar umur 6 tahun 5 tahunan lah waktu itu. Terus kemudian ingat dulu kakak tuh dibeliin ensiklopedia. Oke. Ada 10 jilid kalau nggak salah 10 edisi, cuman nggak terlalu dibaca sama kakak, jadi cuman ditaruh aja dipajang waktu itu. Nah terus ceritanya saya apa namanya iseng lah buka-buka gitu dulu kan, karena memang lihat mobil senang gitu kan, lihat mobil terus mobil kok roda bisa belok kanan bisa belok kiri, itu udah seneng tuh baca, oh gini caranya, ternyata ada sistemnya lah ya, ada sistemnya kita baca. Terus buka-buka buku-buku lagi yang lain tuh awal dari situ tuh. Oke. Cuman kalau ngelihat ayah tuh dulu memang seneng banget baca, sebelum tidur tuh pasti baca gitu. Berarti kan. dari orang tua sudah Dari orang tua, mencontohkan betul. ya. Oke. Betul. Sebelum lanjut Mas Rangga, Hmm? nanti kita bahas berikut lagi. Ini kan Oke. baru awalan dulu aja Oke, ya. oke. Kasihan teman-teman Oh iya. udah bahas buku gitu. Oke, teman-teman mungkin bisa menginformasikan dulu, kenalan dulu lah ya. Oke, Terutama oh kayak iya, saya nih betul, belum kenalan betul. sama Mas Rangga gitu. Ada beberapa udah nanyain Japri gitu. Nanyanya jangan ke tema aja katanya. Oh iya. Temanya tentang Mas Rangganya aja katanya. Oke Mas Kanda, mungkin bisa kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya dari Mas Rangga. Oke. Silakan. Gas Bang Edui. Oke, ini apa namanya mungkin bisa lihat di PPT-nya gitu ya. Kalau nama sih mungkin udah teman-teman udah kenal juga gitu ya. Nama lengkap itu Rangga Trirairos gitu ya, panggilannya Rangga. Kalau untuk kehidupan pribadinya mungkin nggak terlalu banyak saya jelasin karena memang udah pernah cerita juga dulu gitu ya, waktu di yang perkenalan yang brands gitu ya. Oke. Sebenarnya sih apa namanya lebih ke arah mungkin cepatnya itu lebih ke arah tanggal lahirnya aja kali ya, Oke. tanggal lahir terus kemudian karir gitu-gitulah. Karena kalau seandainya itu pasti panjang karena nanti slide kedua itu kan banyak tuh tema-tema tentang buku-bukunya gitu kan. Lahirnya Jakarta 4 Oktober 88. Oke. Terus Berarti usia masih belum kepala 4 lah ya. belum 37. Terus kemudian pendidikan terakhir tuh kan di S2 di ITB waktu itu. Terus S1-nya di? 2012 S1-nya di Telkom Di Telkom. Oh, sama-sama di Bandung ya. sama Bandung. Makanya waktu itu pas kemarin ngambil yang S2 yang di ITB itu sebenarnya ngincernya karena memang yang penting Bandung aja udah. Sempat dapetin di Jakarta juga cuman malas gitu kan. Enakan yang di Jakarta aja. S1-nya apa tuh? Bandung. Background-nya? Background S1-nya apa? Bisnis Telekomunikasi Informatika MBTI. Gitu. Nah, terus apa namanya lulus di 2014 terus langsung daftar ke Telkomsel, langsung masuk ke Telkomsel waktu itu. Oke. Tuh. Jadi lulus S2, daftar jadi Daftar. pekerjaan, memang Langsung langsung di Telkomsel jadi Betul. pekerjaan pertamanya ya. Betul. Belum sempat Terus- jajan kemana-mana ya. Belum, sempat daftar sih beberapa pekerjaan, cuman waktu itu memang lebih tertariknya sama Telkomsel sih waktu itu. Jadi waktu itu belum dapat yang lainnya, Telkomsel dapat, ya udah langsung masuk ke Telkomsel gitu sih. Nah, Oke, terus oke. di 2014 masuk Telkomsel tuh waktu itu masih OJT ya, OJT. Waktu di Tasik tuh dinas pertamanya tuh. Dinas pertama di Tasik, terus kemudian 2016 ya kalau nggak salah 2016 terus ke Cirebon, Wah, daerah Terus- Jawa Barat semua berarti ya? Jawa Barat. dapetnya? Memang awal dari region Jabar awal-awal. Terus kemudian 2017 Bandung sampai 2021 terus ke Jakarta Sentral waktu itu. Hmm, 2023 kalau nggak salah ke Eastern waktu itu. Kristen. Di Oke. Cluster Cilengsi dulu belum gabung dulu Bogor. Ah. Bogor belum gabung. Baru tahun 2023 di Cilengsi. Berarti Cilengsi. sama Reka Mitra waktu ya? Ya, Reka Mitra betul, Oh, Reka oke. Mitra. Reka Mitra. Sekarang ke Depok kan? Betul. 2024 baru ya DC gitu sih. Oh. DC sekarang MPCC namanya Ah, gitu. lumayan kan berarti pergerakannya pindahannya dari Jawa Barat terus kemudian Jakarta Iya. pindah ke Dulu tuh Eastern. awal-awal memang SOO adalah zamannya SOO terus CSO, terus baru pas 2024 DLS dulu namanya DLS belum gabung sama DSO jadi EDC kan dulu. Jadi lumayan banyak lah ya perpindahannya sama Ya. ilmunya cukup banyak gitu ya. Ya, insya Ada Allah. YDC, ada SOO, ada lagi sebelumnya di waktu di Tasik itu Tasik SO. SOO juga SO. di Sentral. Awal masuk Telkomsel SO. SO. Sentral CSO dulu namanya. CSO. Sama. Oke, lumayan banyak lah ya. Jadi sebenarnya udah portofolio udah bagus tuh untuk melanjutkan berikutnya. Iya, Iya. tapi CSO semua. Baru sekarang aja ya DC. Oh ya, saya juga sama. Oh iya, Baru 1 tahun di Emcot. 15 tahun di mana kan? Melalang buana di satu tempat. Gitu. Oke, udah berkeluarga ya, Mas? Udah keluarga. Udah keluarga. Anak 3.
Anak tiga. Wih, Anak 3, yang Sama pertama kita anak umur 12 tahun, yang kedua itu umur 12 7 tahun tahun. udah ya, baru Ya. mau SMP berarti. Ya. Enggak belum. Awet SD muda kelas nih. Iya, Narasumbernya SMP awet muda. Ya, betul. Terus yang kedua itu SD Pilihannya kelas doang 1. masaan. Terus yang ketiga itu playgroup masih Oh, kecil. sih. Cowok semua, cewek Cowok semua? semua. Cowok semua. Cowok semua, betul. Kebalikan sama saya. Cewek semua. Oh, cewek semua. Heeh. Ntar, kan temanya tentang masyarakat. Iya. Entah saya yang nanya lagi. Kebalik. Keluarga di sini ngikut berarti? Enggak, di Bandung. Oh, keluarga di Bandung. Bandung. Berarti ini dong. Jumat LDR. naik wus. Oh. Jumat naik wus, Senin naik wus lagi. Jadi Oh, bolak-balik PJKA. PJKA. Oh, pulang Jumat, Ahad kembali. Itu ada yang ngomong tuh kirain masih single. Siapa yang bilang masih single itu? Askan Alkali bisa. Tina. Oke, berarti Tuh. sehariannya memang di Bogor lah ya. Ya. Keluarga ada di Bandung. Oke, Betul. siap. Lanjut, Mas. Nah, oke. Terus tadi saya terusin lagi kali yang tadi ya, yang ayah tadi ya. Boleh. Nah, itu mungkin ayah tuh memang ngasih banyak wejangan-wejangan lah kalau tentang bagaimana kita tuh paham tentang dunia itu tuh ya dari buku tadi gitu loh. Iya. Karena kalau seandainya kita nggak pernah baca, kita cuman karena gini, kalau seandainya kita baca buku sama kita tahu sesuatu dari film atau dari YouTube lah kalau sekarang, Iya. itu memorinya itu tidak akan sama kalau kita baca buku. Jadi lebih lama baca Lebih buku. lama kalau baca buku. Baca buku tuh pasti secara kualitas tuh lebih bagus dibanding hanya YouTube. YouTube mungkin kita hanya sekedar tahu gitu misalkan. Memang sih lebih enak gitu ya. Karena kadang-kadang lebih seru. Kalau buku tuh kita baru beberapa halaman tuh kadang udah bosen. Kalau mungkin Bang Abi udah keren banget ya. Bang Abi tuh udah sampai 50 buku gitu kan. Kalau saya tuh paling sebulan juga paling mungkin 2 buku. Tapi memang kadang-kadang buku itu benar-benar sampai sekarang pun Iya, masih masih. seperti itu. Karena saya tuh yang penting bukan kuantitasnya dulu, yang penting saya benar paham apa isinya dulu Memahami. sih gitu. Karena kalau saya nggak paham isinya sayang aja udah dibeli sih kalau saya mikir waktu itu kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak contoh ayah saya dulu pernah kayak Al-Qur'an dulu. Kita Al-Qur'an ngasih tahu ke kita jangan baca Arabnya aja, baca juga artinya gitu. Cuman kan namanya anak kecil males kan. Iya. Ya udahlah, saya mikir oh iya ikutin aja. Cuman ya bosan aja dulu waktu itu ya, waktu itu masih kecil lah, masih SMP lah waktu itu. Terus Itu dipaksa nggak sih awalnya? enggak. Enggak. Ayah nggak pernah maksa. Nggak pernah maksa. Dia cuman memang dia cuma ngasih wejangan-wejangan lah. Tapi lama-lama memorinya kan masuk tuh. Dan memang kalau saya sih sebenarnya baca buku itu bukan karena mau disuruh sama orang, tapi karena memang penasaran aja gitu. Awal-awal tuh mulai banyak baca buku itu justru pas SD kelas 6. Waktu itu tuh baca-baca komik lah waktu itu kan ada Komik apa tuh sukanya? Detektif Conan waktu itu. Oh, Detektif Conan. Iya. Terus Detektif Kindaichi. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Terus baca kan awal bosen nih, tapi karena memang lama-lama seru gitu kan. Lama seru juga nih udah sampai SMP komik tuh udah selesai lah. Nah, mulai tuh hal-hal yang lain tuh kayak misalnya dulu tuh seneng banget sama majalah Angkasa, tau nggak? Majalah Angkasa Masalah ya itu ya. yang Militer pesawat ya, gitu. betul. Nah, itu mulai seneng tuh. Akhirnya komik mulai ditinggalin. Oh, berarti Arahnya awalnya kesukaan terhadap buku itu di komik awalnya. Enggak juga, Enggak cuman juga. karena penasaran aja. Penasaran. Betul, lebih ke penasaran gimana sih kayak mengisi rasa penasaran aja gitu, mengisi rasa penasaran. Pingin tahu tuh, dulu kan belum ada YouTube gitu, belum ada. Iya. Dan memang mulai dari situ. Oke, berarti Terus- sebenarnya di rumah sudah disediakan fasilitas lah ya. Iya, Sama memang ayah ada perpustakaan ayah ya? mini gitu sih. Oh, Jadi isi buku-buku oke. semua, memang baca-baca. Beliau suka Oke. baca-baca gitu. Pagi baca koran. Terus nanti misalkan lagi suntuk dikit baca buku lagi. Itu sekeluarga jadi pada suka baca buku atau Enggak sih, enggak? cuman ayah sama saya aja. Oh, lah Kalau kakak itu kakak nggak terlalu suka buku. nggak terus suka buku. Kakak nggak terlalu suka buku, ibu juga nggak terlalu suka buku. Memang banyak kan ayah sih yang ngasih inspirasi ayah sih. Dan memang sering ngasih ujang-ujangan kan. Terus kayak misalkan pas tentang politik tuh dari ayah. Senang politik, terus senang ekonomi tuh dari ayah semuanya gitu kan. Nah, pas waktu SMP lah ya. Tadi saya bilang tuh kayak Iya. Angkasa, terus SMA tuh ada majalah Komando tentang militer juga tuh. Nah, di situ berat-berat. karena dulu tuh belum Bukunya. ada YouTube, belum ada jadi Iya. kita nggak tahu gitu-gitu kan. Cuman waktu itu memang senang aja gitu tentang militer, tentang politik gitu kan. Karena memang ayah tuh sering banget ngasih hal-hal update Kopi lah ya. terkait dengan Kopi nih. oke. Wih, alhamdulillah akhirnya dapat kopi kami. Terima kasih panitia. Ini buat cas nih kopinya nih. Terima kasih kopinya. Terima kasih Bang Margis. Kakak, terima kasih.
Ini iklan dari siapa? Ada sponsornya? Ada kopi. Nggak ada. Goeng. Ditunggu iklannya di tempat lain dari Mas Hafiz juga boleh tuh. Iklan di sini. Oke, lanjut Mas. Berarti kan sebenarnya Itunya, mana tadi? dari kecil nih udah tadi kan Ya. masa Oh, majalah buku tadi ya, terakhir. buku majalah. Heeh. Itu. Nah, terus abis itu apa namanya udah senang dari baca-baca buku kayak gitu. Ini apa namanya? Ayah tuh sering banget ngasih wejangan-wejangan tentang yang tadi saya bilang tuh, Mm-mm. tentang politik lah, terus ekonomi lah, update-update tentang dunia sekarang lah gitu kan. Terus karena memang senang militer tadi, senang juga sama geografi jadinya. Oke. Nah, cuman memang bukan salah sebenarnya sih, karena memang waktu itu ayah memang motivasinya saya masuk IPA waktu itu kan SMA-nya. Akhirnya pas waktu masuk IPA itu saya nggak terlalu suka sebenarnya. Sama Nah, geografinya. jeleknya saya kalau seandainya saya tuh udah malas sama sesuatu, udah rada ogah-ogahan, udah malas. Kalau nggak diem aja, udah nggak akan dikulitin banget gitu. Tapi Tapi kalau dipegang lah ya bukunya juga. iya, nah tapi untungnya waktu itu waktu jurusan IPA juga, tapi kan ada pelajaran sejarah juga tuh. Nah, untung masih di situ sih, jadi masih suka akhirnya. Jadi ya IPA tetap jalan gitu, alhamdulillah juga nilainya bagus juga. Cuman ya nilai-nilai yang kepaksa jalan aja lah. Yang penting kita kan apa namanya ngikutin apa yang orang tua minta gitu Iya, kan. Udah. Nah, dulu kan kita belum ada YouTube dan YouTube. masa digital gitu kan. Nah, kalau sekarang ini Hmm. ketertarikan sama baca buku masih sama Masih, ataukah masih. sudah beralih dengan yang di digitalnya nggak? Enggak, yang tadi saya bilang, karena kalau seandainya kita baca buku sama nonton YouTube itu beda memorinya. Kalau baca buku di sini sama baca buku di laptop beda. Beda, matanya kan Beda sakit. ya? Oh, Iya kan? Kalau buku tuh kan nggak ada yang bikin matanya sakit gitu. Kalau kita lihat di layar gitu ya, lama-lama tuh pasti nggak enak aja di matanya. Oh, Gitu. jadi lebih Better mendingan buku. better baca buku. Betul. Tapi kan sekarang kan buku lumayan sulit lah ya. Gramedia ada Iya, betul. terbatas Betul. gitu, banyak yang itu. Kalau seandainya kita pernah dapet e-PDF gitu ya, e-book gitu, itu di pasti print, saya print dulu. di print dulu. Di print dulu. Tuh. Better mendingan kayak gitu, lebih enak. Kayak waktu dulu pas kuliah gitu juga dosen waktu itu ngasihnya itu e-PDF gitu ya. Dia dibilang mendingan Dicetak gitu ya. dicetak, dimasukin ke dalam. Jadi jurnal-jurnal gitu dimasukin ke dalam apa ya kayak Buklet gitu. ya buklet gitu dibikin. Jadi gitu tidak sama bisa menggantikan lah ya. Iya. Mendingan tetap baca secara ini. somehow memang lebih enak baca langsung sih dibanding itu gitu. Nah, Itu terus biasa kalau satu buku itu habis habis berapa harus hari habis. sih? Nah, Itu kalau namanya. harinya memang tergantung. Kadang-kadang berat ya. kita pingin kayak lagi pingin cepat baca buku gitu kan, misalnya lagi senang banget sama buku yang ini, habisin bisa langsung. Tapi kadang-kadang tuh baru 20 halaman, kalau bukunya rada-rada bosenin, nah udahlah, kita taruh dulu aja. Tapi nanti suatu hari kita balik lagi ke buku yang tadi. Terus tengah-tengah nanti ganti lagi buku yang lain nih, minta ganti tema. Di-switch lagi. Beda-beda. Gitu. Itu kalau udah selesai baca dibaca lagi nggak? Baca lagi pasti. Baca lagi. Pasti selalu saya habisin. Nggak pernah, karena kalau itu kan sia-sia ya. Kalau saya mikirnya pernah beli buku gitu, buku komik gitu, harga 50.000 gitu, udah bisa cuma 3 jam. Aduh, 50.000 buat 3 jam gitu. Jadi saya sedikit mikir ke situ tuh. Iya. Cuman kalau misalnya ya itu tadi yang saya bilang, kalau seandainya nggak dihabisin kan ilmunya sih sebenarnya. Ilmunya sih yang penting itu sebenarnya. Tapi emang kadang-kadang ada buku yang memang dia bahasanya itu tuh kayak ngalor ngidul yang bikin kita tuh jadi kayak males ngedalamin gitu. Novel berarti. Kok muter-muter sih bahasanya Biasanya gitu. novel gitu ya. Kenapa? Novel itu. Oh, novel nggak suka malah. Oh, novel nggak Novel suka. nggak suka. Oke. Sesuatu yang apa ya, kayak ya nggak tahu ya, maksudnya kalau itu kan kayak lebih ke cerita aja ya. Sedangkan kalau buku itu kan ada informasi, ada ilmunya yang memang diceritakan sama orang itu, dan memang penasaran kebetulan gitu. Malah saya nganggapnya lebih sering baca novel tuh, ternyata nggak terlalu suka novel. Nggak terlalu suka. Buku-buku novel. Saya tuh suka baca buku tuh rata-rata ya memang kayak pengembangan diri, terus militer, ekonomi, politik, gitu-gitu sih. Sekarang komik masih sering dibaca? Udah enggak ya? Lebih Jadi seringnya benar-benar buku-buku pengembangan yang- diri. Terus sama buku-buku militer masih sering. Oke. Padahal saya mau ngomong ke novel itu, ternyata nggak suka novel. Nggak suka. Kayak pernah beli Harry Potter ya kalau nggak salah. Dulu. Baca cuma baru 10 halaman udah taruh, nggak saya baca sampai habis. Waduh, Mendingan nonton TV-nya. Harry Potter lumayan itu. Tebel. Banyak, tebel. Tebel itu kan untungnya waktu itu cuma beli 1 jilid doang. Kan Harry Potter ada banyak tuh jilidnya. Iya. Coba denger cerita teman-teman tentang Harry Potter begini dan begitu, kok baru bentar
dengerin aja. Oh, kok lama-lama bosenin juga ya. Jadi coba deh saya beli. Mm-mm. Beli tuh cuman baru 10 halaman udah malas, kayak kayak apa ya? Nggak suka aja sih. Nggak suka ya. Mungkin karena memang nggak penasaran juga ya. Gitu. Di rumah berarti koleksi banyak buku berarti. Bukunya yang tadi yang kayak tadi aja Oh. militer gitu-gitulah. Itu Dan- lanjutkan buku yang punyanya ayah atau ke buku sendiri Enggak, yang di rumah? buku sendiri. Buku Karena sendiri. beda. Kalau ayah tuh udah lebih bacaan itu memang lebih kayak apa ya? Kayak mungkin bisa dibilang kayak ya buku-buku pengembangan diri aja lah kalau ayah gitu ya. Buku-buku motivasi lah kalau ayah. Kalau saya kan memang ada yang kayak militernya, politiknya, Oke. terus ekonominya gitu-gitulah, terus tentang bagaimana sih kita tuh rahasianya kok ada orang bisa kaya banget, ada orang Iya. bisa miskin terus gitu kan. Tuh. Itu pernah bukunya Robert Robert Kiyosaki ya. Kiyosaki. Itu kan dia Rich Dad Poor Dad kan. Iya. Nah, itu bagaimana ternyata yang bikin orang kaya atau miskin itu sebenarnya bukan karena uang yang dia Bukan punya, karena uang. tapi mentalnya dia. Nah, kalau seandainya dia itu sekaya apapun saat ini, tapi mentalnya dia ternyata orang miskin gitu ya, mentalnya ya, kita bicara mentalnya. Kan Itu kekurangan dalam sekejap terus. uangnya habis lagi. Kan habis ya. Ada juga orang yang mungkin tadinya dia kaya banget terus tiba-tiba bangkrut, tapi karena memang mentalnya dia itu kaya langsung naik lagi. Oke. Kayak contoh Abdurrahman bin Auf dulu kan, Mm-mm. begitu dia mualaf, dia diusir gitu ya, Iya. diusir dari Mekah gitu, disuruh ke Madinah hanya bawa baju aja. Terus kemudian dia ditawarkan untuk dibagi hartanya sama sahabat, tapi dia nggak mau. Tunjukin aja saya pasar market waktu itu dia. Betul. Akhirnya dia langsung berjualan, dalam waktu kurun 2-3 bulan dia langsung jadi orang terkaya ketiga Emang di Madinah. jiwanya ya. Iya, jiwa mentalnya dagang. dia. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhin sama orang-orang. Itu kan awalnya tahu dari situ gitu. Dulu tuh penasaran doang gitu, Pak. Kalau saya kok bisa ada orang bisa punya mobil kayak misalnya Lamborghini itu kan harga mahal banget gitu kan. Iya. Kok ada orang bisa punya rumah semahal itu, sedangkan kalau kita hitung-hitung kalau kita bekerja aja kan nggak akan mungkin Nggak dapet kesampaian ya, gitu kan. segitu ya. Tapi kok ada orang bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita mikir dengan cara yang tidak halal, oke bisa gitu. Tapi kan pasti ada lah orang yang halal, nggak mungkin nggak juga gitu. Pas kita cek-cek, saya baca bukunya, ternyata dulu sahabat-sahabat Rasul kan kaya semua ternyata kan, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, hanya Ali bin Abi Thalib aja yang biasa aja waktu itu. Itu sih makanya Siap, belajar dari situ gitu, dari bacaan-bacaan buku. Makanya kita mengetahui tentang dunia itu dari situ sih waktu itu. Oke. Nah, kira-kira buku apa yang menginspirasikan Mas Rangga nih? Ada yang mau share nggak ke kita? Oh ya ada, boleh Kak Mangrot. Nah, ini mungkin buku yang pertama nih yang Oke. bicara itu ada seninya. Karena saya ini kan introvert. Kalau kita ngomong, karena memang nggak terlatih untuk ngomong, pasti ngomong tuh ribet seringnya gitu kan. Ngomong tuh kayak kalau tegang dikit udah mulai geter nih suaranya kan. Nah, ternyata pas saya baca buku ini, mayoritas pembicara rata-rata itu justru orang-orang introvert. Dia itu melatih. Kayak Soekarno, saya pikir memang dari lahir itu memang dia sudah jago lah. Pastinya sudah bawaan bakat dari awal gitu. Iya. Ternyata Soekarno itu dia bisa jadi orator ulung, itu diajarin sama gurunya Hos Cokroaminoto waktu itu kan. Dia belajar dari Hos Cokroaminoto, digembleng habis-habisan. Hos Cokroaminoto memang pingin Soekarno itu jadi orator muda. Dibilang kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi pembicara yang baik. Dia berlatihlah Soekarno di situ, belajar di kaca, dia ngomong terus-terusan, itu dia berlatih di situ. Oke. Nah, pas saya baca buku ini pun juga ternyata banyak banget ada bukan presenter, apa sih namanya, wartawan lah, semacam wartawan gitu ya. Dia itu belajar berbicara itu setelah dilatih berkali-kali sama dia. Bahkan suara kita ada yang cempreng nih, misalkan ada orang cempreng suaranya, tapi ternyata bisa dilatih di buku ini kita diajarin gitu, bisa dilatih bahwa kalau kita mau jadi presenter gitu suaranya atau mungkin orang-orang politikus suaranya lebih diberatin, dilatih sama dia, ternyata bisa dirubah. Jadi kalau seandainya kita merasa saya introvert, saya nggak akan bisa jadi pemimpin, enggak, salah. Justru dengan buku ini saya malah tahu ternyata memang sebenarnya banyak orang yang introvert di luaran sana, cuman memang dengan tekanan dan hidup yang memang mengharuskan dia untuk jadi seorang pembicara atau seorang jadi pemimpin, dia harus melatih dirinya gitu. Dan ternyata memang dari dulu pun kayak gitu. Napoleon itu kalau nggak salah introvert juga, Napoleon. Tapi dia orator ulung. Hitler itu juga orang-orang yang memang orang-orang yang diem juga. Tapi dia dengan bukunya Mein Kampf itu kan
Dia menceritakan tentang dirinya gitu, perjuangannya dia, terus ideologinya dia diceritakan, dan akhirnya dia jadi orang-orang Oke, malah banyak kan orator gitu. orang-orang influencer dunia itu kayak tadi ya, tokoh-tokoh Iya. bangsa itu, dunia itu awalnya dari introvert ya. Enggak juga sebenarnya. Oh, nggak Cuman semua memang juga. intinya tuh gini, mau dia ekstrovert mau dia introvert itu pasti butuh dilatih. Oke. Cuman memang orang-orang introvert butuh latihan yang lebih keras karena memang kan dia jarang Oke. ngomong. Orang-orang Iya. jarang ngomong pasti kan dia akan lebih bingung mau ngomong apa ya gue ya gitu ya. Kadang-kadang kan kita mikir kayak gitu ya. Nah, itu ternyata memang harus ada latihannya juga supaya kadang-kadang tuh gini. Orang-orang introvert tuh pengen selesaiin ngomong itu cepet, beres aja udah. Ah, Jadi misalnya misalnya presentasi berapa menit? 5 menit nih. Udah di otaknya dia apa, dia pengen nyampein di otaknya. Cuma kan akhirnya yang keluar dari mulut kan beda karena kecepatan. Nah, itu yang akhirnya bikin kita tuh jadi nggak tersampaikan si message-nya. Nah, buku ini tuh ngajarin bagaimana kita mensinkronkan antara otak sama mulutnya itu supaya keluar itu pelan-pelan. Saya tuh ngomong kayak sekarang aja itu mungkin orang-orang masih kenal saya pendiam gitu ya. Ini lebih mendingan, dulu lebih parah lagi. oke. Saya bingung mau ngomong apa. Kadang-kadang otak udah nyampe mana, mulut saya masih di mana. Jadi nggak nyambung. Jadi Akhirnya berantakan. Seninya ngomong. tuh mensinkronkan dari yang kita Itu salah inginkan sama Betul. keluar Itu salah yang- satunya memang itu. Gitu sih. oke. Itu kan- Makanya ada seni dalam berbicara ya. Iya. Dan itu bisa dirubah memang bisa dengan dilatih. background bisa dengan dilatih gitu ya. Betul. Kalau dibilang kalau seandainya orang-orang yang di radio, dia justru butuh suara orang-orang yang cempreng. Kalau yang di radio. Iya. Tapi kalau misalkan kayak reporter, itu dia suara yang sedang. Tapi untuk politikus, orang-orang yang memang Suara pemimpin, dia suara yang berat biasanya. Terus bagaimana dia kalau radio itu biasanya orang-orang yang ceria. Cara ngomongnya ceria juga. Kalau untuk orang-orang kayak politikus, dia butuh orang-orang yang ngomongnya tenang gitu, pelan-pelan. Oke, Itu jadi ada bisa ternyata beda-beda berarti orang memposisikan di tiga Yes. itu bisa berbeda-beda dengan suaranya ya. Betul. Nah, itu yang makanya saya baru tahu itu. Awalnya kan saya pikir kan memang ya udahlah, gua nggak emang kalau udah introvert ya udahlah mau ngomong apa juga gitu kan. Nah, ternyata pas saya baca-baca buku ini gitu kan, saya baru nyadar juga ternyata memang ini semua bisa dilatih. Dan pas saya baca buku tentang kayak dulu misalnya Soekarno gitu ya, terus habis itu misalkan yang tadi saya bilang kayak misalkan tadi Napoleon gitu, ternyata memang dia tuh melatih semua. Kita nggak tahu juga dia dulu saat itu apakah memang benar-benar pure introvert banget, apakah dia ekstrovert atau ambivert, kita nggak tahu lah ya. Tapi memang dia dilatih gitu. Kalau Napoleon kan dulu kalau nggak salah dia itu seorang kutu buku kan. Oke. Dia nerd dia memang. Dan pas saat dia punya dan keinginan untuk memperbesar Prancis, dia itu banyak baca buku dan dia mengeksekusi buku yang dia baca. Kan buku itu kan kadang-kadang kalau kita cuma sekedar baca doang tapi nggak dieksekusi kan nggak akan bisa jadi kita juga. Buku Iya. itu seperti tidak ditelan sama kita. Tapi kalau kita mengeksekusi buku tadi gitu, itu malah bisa jalan gitu sih. Oke. Kayak misalkan, ya kalau misalkan kita itu cuman sekedar kayak terima, ya udahlah yang tadi saya bilang itu, ya udahlah kita begini introvert, ya udah introvert aja, itu pasti memang nggak akan bisa berkembang gitu Oke. aja gitu sih. Tapi di sini sih maksudnya saya ngerasa buku ini tuh benar menginspirasi banget sih. Dan itu bisa merubah Mas Rangga jadi seperti ini. Iya, dulu tuh parah, saya hanya bisa ngobrol sama orang-orang yang memang bikin saya nyaman aja gitu. Kalau misalkan saya di sebuah circle atau di sebuah lingkungan gitu ya, terus makin banyak orang baterainya akan habis. Oke. Jadi langsung tiba-tiba nggak mau ngomong aja, kayak malas aja mau ngomong gitu. Tapi kalau seandainya mungkin hanya 2 atau 3 orang, saya masih bisa nih, itu misalkan saya nyambung juga gitu ya, udah, saya malah cerewet akhirnya. Oke. Tapi kalau seandainya saya nggak nyambung nih, atau nggak misalkan banyak banget orangnya gitu, waduh gawat nih, ya baterainya habis. habis ya. Habis Atau sebenarnya nggak mau ngobrol aja deh. enggak habis, capek, lelah. Oh. Orang introvert itu kan saat kita sendiri itu kita malah ngecas. Kalau orang extrovert saat dia sendiri dia habis baterainya, Kebalikan. saat kita senang gitu ya, kalau orang introvert kita senang dengan lingkungan, dia malah ngecas gitu. Orang extrovert itu saat kita sendirian dia habis baterainya. Iya. Saat dia rame baterainya ngecas. Orang introvert kebalikannya. Gitu. Ketika Saat sendiri- dia sendiri ngecas, saat ke tempat rame itu habis. Oke. Habis gitu. Ini Dan baru memang buat gak saya. enaknya di situ gitu. Kadang-kadang suka ngomong juga dalam hati gitu.
kok emang ini kenapa gue begini ya gitu. Pernah dulu penasaran kan, cuman kan memang pas belajar juga gitu kan sebenarnya. Nanti saya jelasin di yang The Art of War ini ya. Oke. Itu Buku kedua ya. buku kedua itu nanti, jadi sebenarnya kita memang harus mengenali diri kita dulu gitu loh. Kita harus tahu kita nih kelemahannya apa, kekurangannya apa, terus kelebihannya apa, terus bagusnya di mana, sisi mana, itu tuh kita harus paham banget detail. Kalau kita nggak tahu tentang diri kita, wah salam udah Mm-mm. gitu. Oke, itu tentang buku Seni dalam Berbicara. Seni berbicara, betul. Oke. Nah, kalau misalkan apa namanya, mau langsung dilanjut aja. Boleh lanjut buku yang kedua ya? Nah, kalau yang buku kedua ini buku Wah, yang ini sering memang dipakai nih, sering Mas. dipakai, betul. Dia filosof di Cina kan. Itu dia abad ke-5 sebelum Masehi dia bikin ini. Jadi mungkin Dipakai sama Telkomsel juga, Red Warrior pakai gini ya. karena bukunya kalau kita baca itu tidak hanya berhubungan sama militer ternyata, Oke. tentang misalkan bisnis, terus kemudian banyak hal lah bisa dipakai ini. Karena kalau kita baca filosofi di dalamnya gitu ya, itu sebenarnya lebih ke general juga sih, nggak mesti kita harus perang aja tentang buku ini gitu. Terus itu tadi balik lagi gitu, ada satu quotes dari Sun Tzu itu yang bukan quotes ya sebenarnya, ya ininya dia lah, ilmunya yang dikasih sama dia gitu ya. Kalau kita kenal musuh kita kenal diri kita akan menang 1000 pertempuran. Kalau kita kenal musuh kita, tapi kita nggak kenal Kenal diri diri kita akan menang, tapi dengan berdarah-darah. Bahasanya Oke. gitulah ya. Kalau kita nggak kenal musuh kita nggak kenal diri kita akan selalu hancur. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Kalau istilah ayah saya itu, kamu harus memahami diri kamu dulu, baru kamu bisa paham yang lainnya lah. Itu dari situlah, dari salah satu dari situ juga gitu. Nah, kayak misalkan dulu sebenarnya misalkan kayak ilmu ini sampai kok kita kan ke Kekhalifahan Abbasiyah juga. Makanya kenapa Kekhalifahan Abbasiyah itu kan dia bisa naklukin banyak wilayah kan. Iya. Nah, itu salah satunya dia tuh menyadur banyak banget buku. Makanya kenapa saya bilang tadi, dengan kita membaca, kita akan tahu dunia itu milik orang yang membaca gitu ya. Itu kayak dulu Kekhalifahan Abbasiyah itu dia mengumpulkan semua buku dari bahasa Cina, Yunani, Italia, dikumpulin semuanya sama dia gitu ya. Terus di translate sama dia ke bahasa Arab, ditaruh di Baitul Hikmah di Baghdad gitu kan. Bayangkan dengan itu aja ternyata dia banyak banget menaklukkan wilayah-wilayah baru gitu ya, dan itu bertahan lama gitu saat itu Kekhalifahan Abbasiyah. Makanya kenapa salah satunya kita harus senang dengan membaca itu karena memang banyak banget ilmu-ilmunya gitu, dan kita bisa mencontoh itu juga. Once dia ternyata dihancurkan Baitul Hikmahnya Baghdad sama Mongol, udah di situ kan mulai tuh kekhalifahan mulai hilang kan. Mulai hilang. Bahkan Muncul lagi seluruh baru bukunya nggak salah ya. Akhirnya bukunya habis dibakar, dibakar atau dibuang ke mana? danau ya masalah. Danau. Bukan, ke sungai. Makanya sungainya penuh hitam. Tinta hitam. Tinta hitam. Baru mau muncul lagi kan yang Utsmani ya, Ottoman, baru muncul lagi di situ. Tapi balik lagi tuh karena memang dia baca buku itu lagi gitu. Nah, buku ini salah satu yang memang sering dipakai sebenarnya. Kayak Khalid bin Walid, terus kemudian banyak banget lah, itu buku ini sering dipakai lah sampai sekarang pun nggak cuma jenderal-jenderal gitu ya, orang pebisnis juga pasti baca buku ini gitu. Banyak banget quotes-quotesnya, memang dia mengajarkan kita dari perencanaan dulu. Yang pertama tuh plannya dulu tuh yang pertama, perencanaannya dia, terus kemudian nanti kita harus tahu kekuatan dan kelemahannya, terus habis nanti bagaimana logistiknya, terus bagaimana kita tahu musuh tuh gimana, tentang diri kita gimana, itu nanti detail banget. Ada 13 bab kalau nggak salah. Ada 13 bab. Satu buku dalam Satu buku. Tapi bagus memang, maksudnya memang bukunya nggak ngalir. Kalau zaman sekarang kan bukunya dia tuh kayak dia menceritakan bagaimana, baru di situ kita ketemulah rangkumannya seperti apa. Tapi kalau buku ini tuh dia lebih kayak poin-poin aja. Kalau misalnya tentang logistik apa, tentang ini apa, bagaimana dia bilang, saya lupa deh waktu itu. Intinya tuh kalau kita mau ngebangun sesuatu tuh kita harus ngerusak dulu, diacak dulu sama dia, bikin diacak baru dibenerin sama dia.
Itu ada tuh nanti. Saya Ada lupa ya? detailnya seperti apa gitu karena emang banyak banget itu. Siap. Tapi Oke. kalau kadang-kadang saya juga bolak-balik lagi baca buku. Misalnya udah saya baca nih sampai habis nih. Suatu hari saya pengen tahu lagi kan, lupa gitu. Saya baca lagi. Gitu. Siap. Itu terus. Berat juga temanya Iya. tentang Suzu. Kakak Isten, nanti bisa sambil ada yang mau bertanya, silakan ya. Ngisi di kolom chat atau nanti resen, nanti kita buka kolom pertanyaan. Lanjut buku ketiga apa nih, Mas Rangga? Nah, kalau ini tuh dia lebih buku yang Think and Grow pengembangan Rich. diri dia. Oh, pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi intinya sih kalau buku ini tuh dia Penulisnya Napoleon Napoleon Hill. Hill. Ini beda nggak ada hubungan Napoleon tadi ya? beda. Beda. Kalau itu Napoleon Bonaparte kan. Oh, ini adiknya atau siapanya gitu? Bukan. Cuma namanya doang kalau ini sih kayak. Kalau ini sih sebenarnya buku pengembangan diri. Jadi dia ada 13 prinsipnya dia lah. Dia ngumpulin prinsip-prinsip dari orang-orang sukses. 500 orang sukses kalau nggak salah. 500 orang sukses dikumpulin sama dia. Sebenarnya habit mereka tuh seperti apa, mental mereka tuh seperti Oh. apa kalau mereka bisa jadi orang sukses gitu. Ternyata prinsipnya nggak jauh-jauh dari 13 prinsip ini. Kalau dikumpulin kita bikin ilmu gitu ya. Ya 13 prinsip ini gitu. Intinya tuh bagaimana saat saya agak lupa poinnya. Kemarin tuh saya rangkum gitu ya. Nah, ini ada tiga poin kan, 3 poin utamanya ini. Bagaimana kita dari pikiran kita itu menjadi kenyataan. Oke, dari pikiran menjadi kenyataan. Ya, jadi makanya jangan sampai kita berpikiran yang buruk-buruk. Nanti kenyataannya jadi buruk juga gitu. Jadi once kita pengen sesuatu, kita ada impian apa gitu. Itu bisa bikin kita itu menjadi nyata selama memang kita itu benar-benar sekuat itu pikiran kita Oke. gitu. Poinnya kayak gitu ya. Sebenarnya ada 13 prinsip gitu kan. Terus yang kedua, dorongan kuat itu sebagai motivasi utama. Karena nanti kalau seandainya kita nggak ada dorongan gitu ya, kayak cuman ya udah hanya sebagai impian aja udah. Kita tetap harus berhasil, ini harus berhasil gitu. Itu supaya jadi motivasi kita juga supaya itu bisa jadi gitu. Nah, terus yang berikutnya itu ternyata alam bawah sadar manusia itu sangat berpengaruh gitu. Oke. Gitu. Nah, itu bisa dikontrol juga. Jadi nggak cuma sekedar hanya ngawang aja, nggak. Nah, ternyata buku-buku ini banyak banget dibaca sama orang-orang sampai sekarang. Orang-orang sukses juga belajar dari sini. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya pikiran kita yang menguasai Ya, betul. kita sendiri. Betul. Berpikir negatif ya nanti yang kita Negatif. lakukan juga Betul. dan dampaknya juga negatif. Yes, gitu sih. Terus kalau misalnya kayak buku-buku yang kayak tadi Rich Dad Poor Dad itu juga oke banget. Mungkin kalau orang-orang melihatnya hanya buku motivasi biasa gitu. Tapi Iya. kalau pas saya baca memang nggak semuanya saya setuju ya. Cuman kalau kita lihat bagaimana dia mengutarakan tentang mental kaya dan mental miskin tadi gitu, emang benar ternyata gitu. Kok ada orang yang emang saya pernah ya ada lah orang yang saya kenal gitu. Dia dapat uang banyak sekian lah, Ah, banyak lah pokoknya. Tapi dalam sekejap habis. habis gitu. Tapi ada orang yang memang dapetnya dikit, tapi dia bisa ngumpulin uang sampai sekian. Itu ada orang dan itu sampai nah, ini contoh saya mungkin ambil inspirasi dari eyang saya juga ya. Yang saya itu selalu mengajarkan ke ayah saya dan ayah saya juga ngajarin ke saya juga gitu. Ojo seneng diwah istilahnya orang Jawa. Apa tuh artinya? Jangan senang pamer. Oke. Jangan senang diwah sama orang. Diwah kamu kaya lewat itu jangan senang kayak gitu. Itu ayah saya ngajarin dari eyang saya. Kalau apa namanya? Kalau hal-hal yang berkaitan sama ini, ayah saya tuh udah paling saklek lah. Kalau misalkan kita kebanyakan menunjukkan diri kita gitu ya. Wah, saya punya ini, punya itu. Nanti kalau di Islam mungkin kita ngertinya ain ya. Nah, kena ain gitu paling bilang. bahaya. Nah, itu terbukti memang eyang saya itu nggak kelihatan. Saya juga nggak tahu dulu dia itu seperti apa gitu ya. Ternyata pas saya terakhir sebelum eyang saya meninggal, saya baru tahu gitu dia ternyata seperti apa gitu. Dan di situ saya pingin mengikuti juga gitu jalurnya yang saya ini karena memang ajak aja dia kayak ya saya melihat ini sebagai rich dad-nya ya. Jadi maksudnya bagaimana mentalnya dia itu ya sudah saya udah cukup dengan diri saya juga, buat apa juga saya tunjukin. Toh juga kalau kenyamanan kan buat saya juga, bukan buat orang lain, buat apa. Dan ternyata di Islam memang nggak boleh juga kan. Bagaimana Umar bin Khattab pakaiannya biasa aja. Biasa aja. Kayak jadi Abu Bakar pakaiannya biasa aja. Ternyata memang dari situ ya buat apa juga gitu kalau kita nunjukin. Nah, itu dari situ dari Rich Dad Poor Dad tadi. Memang saya baca-baca buku-buku tentang sahabat-sahabat Rasul juga rata-rata memang mereka
nggak terlalu terlihat sebagai orang yang wah, padahal hartanya mereka wah gitu. Jadi nggak perlu ada harus ya aktualisasi diri ataupun biar tahu semua orang. Nggak gitu. usah. Nggak perlu Nggak lah usah. ya. Makanya, Dan itu memang wejangan dari ayah saya juga. Ayah saya dapetnya dari yang saya Ojo Senang Jiwa. yes, ya. Bahasa lebih pasnya kita ya saya pernah ngomong gini, yang saya pernah ngomong gini, jangan mau dinilai sama manusia. Itu yang saya pernah ngomong itu. Jadi orang mau ngomong apa tentang itu ya bodo amat gitu. Gitu. Nah, itu sih maksudnya buku-buku yang tadi itu ternyata bener nih yang saya bilang. Ternyata bener nih yang dibilang sama ayah saya gitu. Dan ternyata pas saya baca buku tentang sahabat juga, iya sama juga gitu. Sama-sama Nggak, seperti itu. memang kita tuh disarankan nggak boleh kayak gitu gitu. Hidup sederhana. Karena saja. saya ada juga ya saudara saya ya. Once dia di titik ini gitu ya. Terus tiba-tiba dia ada masalah, terus sisanya uang dia tadi terus bisa langsung pus habis. Hilang. Habis sampai bener udah nggak ada sisanya. Pas dia lihat, oh ternyata yang tadi rich dad poor dad. Jadi dia mungkin kategori orang mentalnya itu nggak, ibaratnya orang nggak kuat derajat lah. Iya, nggak Habis, siap lah. nggak siap. Wassalam udah. Kayak Mike Tyson, sekaya apa dia dulu kan, tiba-tiba Iya. dalam sekejap hilang habis uangnya. Nah itu maksudnya itu buku-buku itu tuh memang mengajarkan kita tuh bagaimana kita tetap harus waspada, kita tetap harus kenali diri kita, jangan sampai kita tergesa-gesa gitu. Banyak hal lah yang saya dapat dari buku-buku itu gitu sih. Jadi dari 3 buku ini sebenarnya satu Banyak sisi lagi gitu. sebenarnya, cuman buku ini yang salah satu yang menginspirasi Menginspirasi lah, ya. betul. Sebenarnya banyak lagi gitu. Dan memang kayak buku-buku tentang sahabat-sahabat itu lebih banyak lagi gitu. Cuman mungkin saya nggak terlalu mau bahas di sini ya, karena kan itu kan lebih ke dari sisi keislaman lah ya. Saya nggak mau baca dari situ. Saya lebih senang baca-baca yang kayak gini aja. Pasti menunjukkan lebih yang sini. Karena sebenarnya yang mereka lakukan pun itu sebenarnya sudah dilakukan juga di sahabat-sahabat Rasul dulu. Gitu. Dan ngapain kita punya idola yang sekarang gitu, kalau ternyata ada idola kita di masa lalu yang memang lebih bagus lagi gitu. Siap. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya dari secara background dari kecil sampai besar gitu, Mas Rangga ini udah terbiasa dengan membaca buku gitu, terutama buku paper gitu ya. Nah, gimana sih kira-kira memulai membangun agar kita tertarik membaca buat kami misalnya yang nggak suka baca buku gitu. Dimulai dari rasa penasaran dulu. Penasaran, curiosity-nya ya. Karena curiosity-nya itu kalau saya sih dulu tuh mikirnya gini sih. Dunia ini kenapa kebentuk sih? Awalnya dulu saya kayak gitu. Pernah tuh saya ada satu titik poin gitu. Dunia ini nih sebenarnya mau ngapain sih gitu. Oh dulu ya. Bukan itu juga. Saya mikir gini, ngapain sih manusia itu ada gitu. Okay. Saya mikir gitu doang sih. Buat apaan sih manusia itu ada gitu. Kalau seandainya kita itu hidup hanya untuk mati lagi, buat apaan? Waktu itu saya belum tahu tuh tentang ilmu-ilmunya kan. Toh juga di dunia juga istilahnya kayak disiksa lah. Kan kita mikirnya gitu ya dulu ya, ini dulu ya. Cuman pas saya baca-baca bukunya ternyata memang manusia itu di sini memang hanya untuk diuji gitu. Terus kalau kita tidak siap gitu dengan ujiannya, ya penentuannya nanti di akhirat gitu kan. Itu memang berat banget memang. Ternyata kita tahu, ternyata kayak dulu ada pangeran di Mataram, saya lupa. Dia bilang kita harus eling lan waspodo. Istilah itu kalau di Al-Quran ternyata harus selalu ingat dan waspada setiap kita berjalan. Itu tuh pasti memang berat memang. Hidup tuh berat banget. Cuman kalau kita nggak waspada lebih tambah bahaya juga gitu. Karena kalau istilahnya saya hidup itu seperti main catur. Kita salah langkah dikit wassalam gitu. Dan kita harus selalu tahu langkah-langkah orang di depan kita, mungkin 5 langkah ke depan dia mau kemana nih kira-kira nih. Kita harus tahu gitu. Makanya kita benar harus hati-hati banget lah. Gitu sih. Itu semua dari buku yang dibaca, dari wejangan dari ayah juga gitu sih. Jadi sebenarnya berarti kalau mau memulai dari curiosity-nya dulu ya, keingintahuan ya berarti ya. Poinnya dari situ dulu. Dari situ dulu. Kan kita sukanya di mana gitu ya. Baca aja dulu itu. Nanti kan lama-lama kita kan penasaran. Tapi nggak masalah misalkan kalau Mas Rangga ini kan nggak terlalu suka novel ya. Ada beberapa orang curiosity-nya dimulai dari bacaan ya tadi lah novel gitu. Sebenarnya boleh, buat Mas Rangga itu novel itu apa ya? Kan kalau Mas Rangga nggak kurang suka nih sama novel, tapi sebenarnya novel itu baik fiksi non fiksi itu kan bisa merubah diri kita juga nggak sih menurut Mas Rangga? Atau lebih kepada imajinasi kita doang sebenarnya? Kalau novel. Kalau yang saya tahu gitu tentang novel memang lebih ke fiksi kan rata-rata ya, dan rata-rata cinta-cintaan kayak gitu-gitu kan. Memang saya nggak terlalu suka aja sih kalau kayak gitu. Saya memang lebih suka memang
mungkin kalau memang ada orang punya imajinasi tertentu bisa jadi sih sebenarnya. Cuman kalau saya nggak suka aja sih kalau tentang temanya itu gitu. Jadi mendingan memang yang saya penasaran aja sih, rasa penasaran saya aja misalnya tentang kenapa sih kayak dulu kan sesimpel kenapa sih ban bisa belok. Dulu tuh kecil kan mikir kayak gitu kan kita mikirnya kayak gimana cara dibelokinnya ya, terus sistemnya gimana ya, itu ternyata ada di ensiklopedia itu gitu kan, bagaimana nanti ada ya kelihatan lah ada caranya belok-beloknya Iya. itu kelihatan semua gitu. Kenapa sih pesawat bisa terbang, kenapa tank bisa belok, tank kan belok bannya nggak gini kan, Iya, kok dia bisa belok gitu susah. kan. Ya, itu saya baca dari buku juga, oh ternyata yang satunya satu sisi ini diem, satu sisi ini jalan, jadi muter dia Oke. gitu. Terus kenapa senjata bisa nembak, dulu kan mikir juga kan kenapa yang zaman dulu senjatanya itu Iya, ditusuk gitu kan. tusuk-tusuk dulu. Kalau sekarang kan di kokangnya gini, terus nanti berubah lagi, ada yang tembaknya otomatis gitu kan. Iya, Itu kan iya. ada sistem-sistem itu tanya dari buku juga Oke, oke. gitu. Nah, udah banyak baca buku nih. Tapi udah pernah bikin buku nggak sih? Enggak, Belum. belum. Belum ada niat. Belum ada niat juga. Curiosity-nya belum muncul itu. Belum juga sih. Tapi Belum pada juga. sebenarnya itu harusnya tuh saat saya baca memang harusnya nulis juga. Tambah lagi memorinya masuk harusnya. Cuman memang saya nggak terlalu belum ke arah sana lah. Belum arahnya. Belum waktunya atau belum? Belum ada Belum ada ada. niat juga. Belum ada keinginan ke situ. Malas saya gimana ya? Kayak mungkin waktu kali ya. Waktu juga gitu sih. Waktunya ya. Kan kalau sekarang zaman sekarang itu buku bisa barengan tuh kan. Satu buku diisi banyak penulis tuh. Seperti itu. Itu bisa tuh kalau misalnya cuman bisa bahas satu bab doang tapi dengan tema yang hampir sama gitu. Itu cerita dari istri saya sih. Oh iya, cobain nanti saya cobain. Tapi masalah waktu sih sebenarnya. Masalah waktu ya, sama terutama. mungkin lagi pingin, saya ngerasa ilmunya belum banyak juga gitu kan. Jadi saya pingin baca-baca lagi aja sampai bener detail aja gitu. Oke. Kan kayak misalkan ada orang yang bisa sampai kayak Ustadz Hadi Hidayat tuh bisa sampai hafal sampai sedetail itu Iya, gitu. halaman berapa, Kok posisi bisa ya, kanan gitu kan. bawah gitu. Tapi penasaran juga sih kayak gitu sebenarnya kok bisa kayak gitu gitu. Pingin aja sih kayak Saya gitu. pernah juga. gitu belajar itu, tapi novel. Oh novel. Halaman berapa bagian berapa? Iya. Apa tuh? Ada titipan. Oh, favorit. Buku favoritnya apa, Mas? Mas Rangga. Buku favorit. Oh. Dari sekian banyak ratusan buku itu buku yang paling favorit gitu. Misal tadi tuh The Art of War. Oh itu favorit banget sih emang. Favorit Itu banget. favorit banget. Cuman memang nggak enaknya baca buku ini tuh dia tuh kayak cuman sekedar kayak poin-poin aja. Gitu. Oke. Poin-poinnya aja. Kalau sedangkan kan kalau buku-buku yang kita mau juga tuh kan dia ada alurnya kan. Nah itu kadang-kadang memang buku Art of War ini kurang menarik kalau kita bacanya itu yang tanpa alur. Kadang-kadang ada orang yang menyadur lagi. Ini kan buku udah lama nih. Iya. Ada orang yang menyadur lagi itu bacanya apa namanya poin-poin itu udah dicampur sama dia dengan kata-kata dia juga. Nah itu kadang-kadang ada yang lebih menarik. Cuman kalau buku ini sih emang oke gitu. Cuma kalau untuk favorit booknya itu pernah kita baca buku Sirah Rasul. Dulu kan saya belum tahu kan Nabi Muhammad itu seperti apa gitu ya. Terus pas saya baca-baca tentang Sirah Rasul itu baru tahu oh ternyata memang kehidupannya itu begitu gitu. Dia struggle-nya gimana, permulaan dia perjuangannya gimana. Itu sih yang paling bener favorit banget itu. Itu saya baca itu sampai habis dan itu saya lama bacanya. Sengaja karena kadang-kadang saya balik-balik lagi. Belum paham nih yang ini, balikin Iya, lagi. balikan. Sebenarnya nggak efisien sih, tapi karena saya pengen tahu detailnya, saya senang aja baca buku itu gitu. Oke, siap. Kalau buku yang paling menginfluence dalam hidup, Buku yang menginfluence dalam hidup. Itu yang tadi yang Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, Rich Rich Dad Dad Poor Poor Dad Dad. itu. Oke. Itu maksudnya memang benar ngebuka mata. Kan saya pernah pertanyaan saya sebelumnya gitu, kok ada sih orang bisa kaya banget, ada orang bisa miskin banget, nih ada apa sebenarnya gitu kan. Ternyata masalahnya itu itu tadi apa namanya dia memahaminya itu tentang uang tuh beda. Oke. Antara orang bermental kaya sama Iya. orang bermental miskin tuh beda memahami uangnya. Walaupun memang saya nggak setuju semuanya. Kadang-kadang ada poin-poinnya dia yang saya kurang setuju sih gitu. Sisi kapitalisnya misalnya. Ya, kapitalisnya itu yang saya kurang setuju. Kan dia nanti Sama-sama. di buku keduanya itu kan ada cash flow quadrant ya. Cash Itu flow terlalu quadrant. kapitalis banget Iya. kan. Jadi kayak bener menginjak orang di bawah kan. Sedangkan kalau yang di agama kita kan memang harus bagaimana orang yang lemah itu dibantu sama yang Iya, kuat. Sedangkan seimbang kalau lah, kapitalis balance itu ya. kan yang lemah diinjak sama yang kuat gitu. Yang kuat itu menang, yang lemah itu kalah gitu kan. Nah, ini Oke. kalau di Islam itu kan yang lemah itu dibantu harusnya kan gitu. Oke. Makanya ada beberapa poin yang saya nggak setuju juga, tapi ada benarnya juga gitu. Oke.
cukup banyak gitu masalah buku gitu kan. Hmm. Nanti kalau kita buka forum tanya jawab bisa ya, Boleh, di luar boleh, apapun tentang Boleh, boleh. buku. Kakak Kaisten, kita persilakan kalau yang bertanya. Sebelum bertanya saya ada pantun untuk bertanya. Pergi ke sawah mencari belut Cakep. untuk temannya. Belum, dulu. Oh, cakep. Jangan lupa membawa ember dan sarung. Yuk, Kakak Isten yang mau bertanya, segera ketik atau resen, nggak usah bingung. Mana? Ada yang mau bertanya? Silakan Q&A-nya, teman-teman. Nanya apa aja tentang Mas Rangga, kita coba baca sini ya. Kolom chatnya udah cukup banyak ini. Kita paling atas. Menurut Yang jawab sudah. next. Oke. Ada pertanyaan kakak-kakak, kita coba baca ya. Terakhir kan ini ya. Minggu depan Fada jadi narasumber. Oh, minta tolong panitia, dicatat ya. Itu bukan pertanyaan ya, mohon maaf. Trik mengurangi keinginan membuli kawan dan lawan. Mana pertanyaan sudah ada belum ya? Yang paling bawah Kang Idu itu udah ada, Kang Idu. Udah mulai ada. Saya baca dari atas nih. Paling bawah Kak, aja. kalau anak-anaknya Karangga juga dibiasakan baca kah? Ada referensi buku-buku yang bagus untuk anak-anak? Saya ulang ya, Kak, kalau anak-anaknya Karangga juga dibiasakan baca nggak? Ada referensi buku-buku yang bagus nggak untuk anak-anak, Mas Rangga? Enggak, saya sih nggak maksa mereka sih. Jadi mereka malah lebih senangnya itu buku-buku pengetahuan, bukan buku, dia lebih kayak buku-buku anak-anak biasa aja sih. Tapi dia nggak terlalu suka juga kalau baca buku. Memang mereka lebih senangnya malah kayak film yang tentang pengetahuan gitu-gitu aja sih. Mereka senangnya kayak gitu-gitu. Kalau untuk buku mereka nggak terlalu suka. Tapi nggak apa-apa, saya nggak maksain juga. Karena nanti itu kan dari rasa penasaran dia dulu aja. Atau mencontohkan dari ayahnya Mas Rangga ke Mas Rangga, Oh, sekarang itu- Mas Rangga ke anaknya nih. Oh iya, kalau itu mah tetap. Cuman dia belum ada rasa penasaran ke arah sana. Penasarannya. Dan saya memang nggak, nih buku kamu baca ya gitu, nggak. Kalau istri? Dia senang baca tapi lebih ke novel kalau Oh, dia. Kalau dia oke. senangnya baca-baca tentang novel gitu sama buku-buku psikologi gitulah. Cuman kalau untuk buku-buku yang kayak saya gitu dia nggak terlalu suka. Rutinitas baca buku sama anak. Boleh diceritain nggak Mas Rangga? Nah, ceritain nggak? Ceritain buku. Kalau saya biasa kalau di rumah tuh sebelum tidur biasanya suka ceritain. Nah, Dulu kalau pernah Mas tuh dulu buku anak-anak cuma saya lupa judulnya apa gitu ya. tuh? Jadi Halo sebelum Balita. tidur anak-anak tuh minta dibacain. Rangga, oke. Jadi lebih ke dongeng sih dulu. dongeng. Tapi begitu dia udah yang besar nih yang 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 kelas hampir 2. SMP, yang hampir Oh, iya. SMP. Itu dia udah rada ogah-ogahan juga bacanya. Cuman nggak apa-apa, maksudnya saya selalu ngasih nanemin ke dia bahwa kita memang tetap harus baca lah intinya gitu. Oke. Mana selanjutnya? Karena Mas Rangga suka baca, apa suka baca buku tentang parenting juga nggak? Apakah ada highlight dari buku yang pernah Oh, nggak. dibaca tentang Kalau parenting nggak pernah baca bukunya, tapi lebih ke Instagram atau YouTube Instagram. biasanya kalau kayak gitu-gitu. Bila dari influencer-influencer lah ya. Itu nggak terlalu suka baca buku yang kayak gitu soalnya. Ngefans banget sama Mas Rangga. Dari Gita. Terbaik. Suka banget, jangan sampai salah langkah hidup di dunia. Anjay. Kata Haji Aan. Next, mau dong diceritain tentang Syirah sahabat Mas Rangga. Subscribe channel Mas Rangga dulu ya. Ini ada dari Bang Markis. Kak, boleh dong pengen tahu selain baca buku, hobi dan aktivitas saat senggang apa aja nih? Kalau selain buku ya, Mm-mm. YouTube sih paling. Kalau YouTube tuh sukanya yang channel-channel yang berhubungan dengan itu juga sama. Gitu. Sama lah ya sebenarnya. Sama sebenarnya. Cuman ya Pengguna sukanya yang kayak diri. gitu-gitu juga. Paling kalau lagi pingin santai banget nontonnya paling otomotif. Kayak misalkan kayak channel Fitrayeri yang kayak gitu-gitulah. Mm-mm. Gak doyan Oke. kopi gua. Nah, kalau yang lain selain YouTube, baca buku, yang lain aktivitas olahraga atau suka kongko-kongko sama temen-temen gitu lah. Apalagi kan sekarang paling kan jalan-jalan sama Sabtu Minggu anak-anak. kan di sini nih. Jalan-jalan sama anak-anak. Nah,
Nah, kalau lagi di sini selesai kerja Udah baca buku baca buku, atau nonton YouTube. nonton YouTube ya. Nggak ikut pada lari sore hari misalnya. Enggak, Fada hebat sih. Itu Hebat ya. ratusan kilo dia larinya itu. Emang makanya dia beratnya kan turunnya jauh kan itu. Itu Alhamdulillah. inspiring. 9 gram. 11 gram Mas Yo. Terus kalau misalkan ini nih, Mas, aku kan ingin banget tuh bisa baca buku, terutama kalau aku nih sukanya memang novel selama ini. Nah, Ketika ngomongin ataupun biasa kalau keluar novel biasa di Sirah Nabawiyah biasanya itu doang. Tapi kalau ngomongin ke pengembangan diri yang sifatnya udah kepada apa ya filosofi aku berat banget itu kan karena membawa alam bawah sadar kita mengikuti dia tuh untuk ngikutin filosofinya seperti apa ataupun yang enggak. Nah, gimana sih kita bisa membaca buku-buku yang saat ini menurut kita itu kita enggak kita banget gitu atau membaca buku yang di luar yang tidak sesuai dengan kenyamanan kita itu gimana sih bisa menimbulkan itu bisa baca buku yang itu? jujur kalau bahkan yang kayak gitu aja tuh saya berat. Karena yang tadi saya bilang kan, saya kalau udah nggak suka sesuatu ya udah. Udah ya. Udah Nggak usah dipaksain juga berarti ya. Iya. Kalau saya sih kayak gitu karena kalau seandainya saya paksain pun juga nggak ilmunya nggak akan bisa masuk juga. Kayak misalkan dulu kayak ya waktu dulu saya SMA itu kan yang IPA kan. Itu kan sebenarnya mata pelajarannya saya nggak suka semua sebenarnya. Nggak suka hitung-hitungan lah, saya malas lah dulu ya. Dulu tuh Kan saya, anak IPA. iya memang. Cuman karena memang sudah keinginan orang tua juga, ya pasti kan nggak mungkin saya nggak pelajarin juga kan. Ya terpaksa saya tetap harus pelajarin juga dengan segala hal yang saya nggak suka tadi, saya harus dipaksain juga gitu. Cuman tetap menonjolnya yang lain yang memang saya suka aja. Gitu. Jeleknya di situ sih memang. Itu salah satu lemahnya juga sih kalau saya nggak suka ya udah aja. Jadi nggak usah dipaksain lah kalau baca Nggak, buku yang nggak sesuai. Kalau saya sih enggak, tapi nggak tahu kalau mungkin kalau orang dia siapa tahu dia mau menimbulkan curiosity-nya juga dengan baca buku yang sesuatu yang beda temanya, mungkin orang lain bisa ya. Tapi kalau saya sih nggak bisa kalau kayak gitu. Nggak suka aja, jadi malah ujung-ujungnya jadi kayak cuman setengah-setengah aja. Oke. Sayang aja gitu maksudnya. Buang-buang waktu juga sih sebenarnya. Nah, kan berarti kan kita ingin menimbulkan nih biar semangat kita membacanya itu mulai lagi kan. Ini kan berhubungan enggak yang sedang diprogramin di Eastern lah ya. Eastern belajar gitu kan. Eastern belajar di mana kita harus di LinkedIn kan. Sebenarnya itu bagian dari proses keseluruhan lah ya. Belajar kita dengan membaca, belajar dengan tadi ya di LinkedIn atau apa gitu. Tapi kan berarti kan secara regional kita ini mendukung nih suasana kita itu. Nah, kira-kira nih sarannya Mas Rangga buat teman-teman untuk bisa yuk belajar gitu, entah itu baca buku atau ini usulannya, sarannya seperti apa sih untuk Mas Fada misalkan? Mas Fada dia tadi disebut terus namanya Mas Fada tuh. Kalau ya itu yang tadi yang saya bilang, yang penting kita mulai dari yang kita suka dulu aja. Jadi suka dulu. Misalkan kita sukanya tentang Mas Fada suka ya Mas Fada? Misalkan Mas Tio sukanya padel gitu ya, baca buku tentang padel gitu misalkan. Itu dulu aja, nanti lama-lama kan kita akan rasa ingin membaca itu pasti ada, walaupun mungkin kita nggak terlalu suka tema yang lain gitu ya. Tapi kayak misalkan hal-hal baru yang memang kita pengen belajar gitu ya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka temanya gitu, tapi karena memang kita sudah terbiasa membaca, pengen tahu kayak apa sih tuh gitu. Gitu sih. Jadi rasa penasaran lama-lama bisa timbul juga, walaupun mungkin tadi saya bilang jadi setengah hati, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu gitu. Oke, menarik banget ini. Terus tadi kan ngomongin buku mulu gitu. Nah, kalau saya boleh bertanya di luar buku berarti ya Mas Rangga? Boleh. Sebenarnya saya tuh saya juga ada curiosity nggak Mas Rangga? Ketemu Mas Rangga itu pertama kali yang saya dengar adalah ada semacam project masterpiece-nya Mas Rangga tuh. Yang mana? Yang saya kenal pertama kali dalam 1 tahun terakhir. Oh, oke. Yang saya tahu adalah Project Boas. Itu sangat membuat Eastern lah ya. Cukup dikenal gitu. Saya pun juga Project Boas seperti apa sih bisa dapat segitu banyak gitu. Apakah itu menjadi hasil dari ya improvisasi Mas Rangga dalam hal membaca buku selama ini ataukah seperti apa gitu Project Boas itu? Mungkin ya, karena kalau untuk Boas sendiri itu kan memang pendekatannya kan lebih ke bagaimana kita bisa memfulfill kebutuhannya mereka. Jadi saat mereka itu butuh, kita tuh ada di situ gitu loh. Tapi memang pendekatannya itu nggak bisa langsung kayak transaksional tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti Kalau harus kita- berkali-kali berarti. Ya? Betul. Kalau kita transaksional udah pasti nggak akan bisa masuk. Karena memang ternyata
setelah kita sudah ada transaksi tadi gitu ya, mereka pun akhirnya ngomong yang bikin kita tuh suka gitu ya, karena memang dia nggak kalian tuh nggak transaksional. Jadi kita udah kayak keluarga lah intinya tuh kayak gitu. Nah itu pendekatan bondingnya ke mereka itu lebih dari sisi situ. Nggak bisa kalau kita cuman sekedar kayak nih gue ada program ini, nanti lo dapet sekian, lo beli dari gue kartunya sekian. Itu udah pasti mental ya, paling kalau seandainya laku juga paling cuma sedikit, paling nggak akan banyak gitu. Sedangkan itu kan satu yayasan ya waktu itu ya 8.000 8.400 waktu itu 8.400 termasuk sama guru-gurunya juga. Itu awalnya memang nggak langsung saya kasih segitu dia langsung mau tuh nggak. Awalnya itu ada program dulu ada program namanya itu BSA. BSA itu semacam seeding lah, jadi 600 pieces kita kasih. Terus kapan lagi kita kasih lagi 100, 200. Dia ada kebutuhan apa. Terus saya bilang kalau mau akuisisi. Waduh nggak bisa. Yaudah nggak apa-apa deh. Saya kasih dulu. Pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan. Tapi intinya ini termasuk bagian dari buku yang dipelajari Mas. Iya, salah satunya itu juga. Atau form misalkan ngambil dari situ juga. Strateginya kan di situ juga kan. Pelan-pelan masuk, terus dia butuh apa, kita kasih masuk, terus lama-lama dia ada kebutuhan nih ceritanya, ada kebutuhan untuk ujian waktu itu kalau nggak salah. Dia ada ujian tapi berbasis Android, jadi dia ujiannya dalam handphone Android, dia butuh kuota kan, kalau dia pakai WiFi dia bilang nggak kuat, mahal, dia bilang gitu. Akhirnya dia butuh kuota, gimana ya, awalnya dia ke operator lain, cuman karena hubungannya sudah dekat, dan memang saya selalu berkali-kali kebutuhan dia selalu kita penuhin juga gitu ya, akhirnya dia mintanya kita duluan. Saya mempresentasikannya ke ketua yayasan waktu itu. Kata ketua yayasannya juga nyambung gitu kan. Akhirnya mau dia. Semuanya Telkomsel semua. Nah, terus PR keduanya kan renewal nih. Nah, kalau sandi transaksional itu susah buat renewal. Tapi karena memang ini nggak transaksional, pas kita cek hasil renewal itu 70%, 80% masih banyak yang pakai gitu sih. Sampai sekarang pun jadi renewalnya main bagus. Sampai karena jaringan kita di situ paling bagus kan kita pasang 2 site baru. Jadi karena 8.400 orang pakai semua punya Telkomsel semua, akhirnya kan kita pasang 2 site baru cukup. Karena kemarin tuh tadi masang 1 site, jadi optimalisasi jaringan yang ada existing tambah sama 1 site. Waktu itu easy pull, ternyata nggak kuat dia. Tambah lagi 1 combat baru bisa. Karena emang banyak banget gitu. Kalau kita cuman 500-600 mungkin masih bisa, masih aman gitu. Tapi karena angkanya udah 8.000 lebih gitu kan. Ternyata memang jaringannya nggak kuat. Once dia ujian aja itu sebenarnya nggak full 8.000. Hanya setengahnya. Jadi pagi siang dibagi sama mereka. Dibagi aja artinya kan dari 8.000 orang bagi 2 4.000 kan. Itu aja nggak kuat jaringannya. Kadang-kadang nggak kuat gitu. Makanya akhirnya dipasang lagi. Bahkan sekarang udah nambah bandnya juga gitu. Tadinya saya lupa L18 sekarang jadi L21 masalah. Gitu. Berarti yang saya tangkap itu sebenarnya ya itu pun juga berarti ada kerja tim di dalamnya ya. Pasti. Dibantu disupport banyak sama teman-teman network atau tim dari YDC sendiri. Dan itu pun saya nangkep, makanya saya pertama kali dengan Mas Rangga itu selalu ingatnya ke Project Boas itu. Dan memang jujur nggak mudah gitu ya, karena memang pendekatannya pun juga cukup panjang dan berkali-kali lah. Dan kita nggak langsung begitu dia mau ujian Android kita langsung datang tuh enggak. Karena memang kita sudah memberikan kebutuhannya mereka gitu ya. Setidaknya walaupun kita nggak bisa membantu pun saya ngomong gitu, waduh kayaknya nggak bisa deh Pak. Itu kita ngomong sama mereka. Jadi tapi mereka tuh nggak ngerasa ditolak gitu, karena ngerasa oh yaudah deh memang nggak bisa gitu. Jadi mereka tetap fine aja gitu. Nah pas kemarin mereka ada kebutuhan itu ada beberapa operator lain gitu ya. Tapi mereka akhirnya ngincarnya ke kita. Gitu sih. Nice. Oke. Ada lagi bertanya kakak-kakak? Baru 11.18 masih banyak waktunya. Ini ada foto siapa ini? Foto siapa Mas Rangga itu? Berkat Mas Rangga kita jadi suka baca buku juga. Terima kasih menginspirasi Mas Rangga. Yang sudah dilakukan ke timnya berarti Mas Rangga? Apa? Sudah dilakukan juga? Menularkan baca buku ke tim? Mungkin. Karena kan saya akui sih untuk baca buku itu kan nggak semua orang suka ya. Iya betul. Jadi dan saya memang bukan tipikal orang yang mau maksa juga, biarin aja gitu. Memang kalau memang dia suka silahkan. Cuman kita lebih ke sharing aja sih, menyarankan aja. Gitu. Keren Mas Rangga, bacaan bukunya berat-berat. Beda sama tim admin beliau yang biasa baca horoskop sama baca pikiran orang lain. Lucu ya.
Ternyata teman-teman gitu dari Mas Rangga gitu yang bilangnya introvert tapi lumayan udah lebih dari 20.000 kata kayaknya yang Apa? keluar. Sudah lebih dari 20.000 kata. Udah banyak. Udah banyak ya. Udah banyak ya. Kayak udah banyak. Jadi benar untuk hari ini bukan introvert lah ya. Iya, tapi kayak baterai bentar lagi habis. Baterai bentar lagi habis ini. Nanti di recharge deh pas sholat Iya. Jumat tidur lagi. Tidur. Oke kakak-kakak, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri diskusi kita karena udah jam 11.20, 20 menit lagi azan sholat Jumat. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membuka wawasan baru dan bisa menginspirasi kita semua lah ya. Ya. Termasuk saya dan yang lainnya juga untuk bisa memulai membaca buku gitu. Kalau kata Mas Rangga, sarannya baca bukunya by paper aja ya. Ya. Kalau by screen, kasihan matanya ya. Iya, kalau saya Seperti sakit itu. sih matanya kalau saya. Sakit ya. Tapi nggak pakai kacamata ya? Atau Pakai. kacamata? Oh, pakai Minus kacamata. 2. Oh, Cuman nggak mau pakai kacamata, malas. karena mau tampil begini. Enggak Pakai juga kacamata. sih, Oh, karena nggak emang juga. nggak suka aja. Dari dulu nggak Saya suka. kira karena ini tuh pakai softland dulu, terus kemudian biar kelihatan bagus gitu. Enggak. Nah. Nggak terlalu suka. Kalau pakai kacamata, berat aja kayak Berat gimana ya? ya. Terus pegel lama-lama sini. Iya. Saya belum pernah nyobain sih. Belum minus matanya. Udah minus, cuman emang nggak mau pakai Oh, juga. ya, sama berarti kan. Sama. Oke teman-teman, semoga diskusi ini bisa membawa wawasan baru dan memotivasi kita untuk menjadikan membaca bagian penting dari kehidupan. Dan ini tadi saya sudah bilang berkali-kali ini berhubungan dengan program yang sedang berjalan di Eastern Belajar, Eastern terus kemudian juga yang di awal Bang Abi sudah mengatakan the leader are reader gitu. Banyak pemimpin-pemimpin ini menjadi pembaca juga. Seperti itu. Kalau ada waktu juga meningkatkan dari membaca menjadi menulis. Iya, Karena betul. dengan menulis memori jauh lebih Iya, betul. lama Itu lagi. sebenarnya udah tahu Seperti sih, itu. teori tadi itu udah tahu. Cuman memang untuk eksekusinya belum Mm-mm. gitu. Sekarang saya juga lagi menulis tuh, lagi belajar nulis. Wah, keren. Gara-gara kalau ikut suka-suka kajian gitu ditanyain Ah. kok nggak ada yang nulis gitu. Karena kalau cuma dengerin doang, ngeliat Iya. doang, itu Bener. seminggu 2 minggu hilang. hilang. Tapi Bener. kalau nulis Beda. minimal ada catatannya di situ. Kayak gitu. Setuju. Ada ustadz yang ngomong gitu, kok nggak ada yang nulis? Biasanya ibu-ibu doang yang nulis. Sejak itu saya kalau ikut kajian seringnya nulis gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa juga menginspirasi kita untuk dalam hal menulis. Oke kakak-kakak, terima kasih banyak yang sudah masih bertahan di sini. Sudah ada 26 peserta sampai sore hari ini, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan semoga nanti di Eastern Ngaring berikutnya mendapatkan tema-tema yang jauh lebih qualify lagi, lebih bagus lagi dan seperti Mas Rangga ini. Oke, kita tutup. Saya ada ketahuan banyak banget yang contekan saya. Saya ada pantun untuk penutup. Bapak Mbak Margis, nanti cakepnya. Cakep. Pantun penutup. Menulis surat cinta di atas lantai beton Cakep. sambil memperhatikan anak orang bermain. Terima kasih kakak-kakak Eastern yang masih nonton sampai saat ini. Sampai ketemu di podcast Ngariung yang lain. Oke. Terima kasih teman-teman semua, kakak-kakak semua Eastern. Kurang lebih mohon maaf atas segala diskusi kita ini. Kalau banyak-banyak salah-salah kata karena kebodohan saya pribadi dan kalaupun ada kebenaran itu karena hak milik Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada teman-teman semua, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi! Pagi. Pagi.